bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri dengan NIM 86035253. Baiklah, saya akan mempersembahkan tugas 3 filsafat ilmu. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Seperti yang kita ketahui, pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia dan kemajuan suatu bangsa. Dalam konteks pendidikan nasional Indonesia, pemikiran Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan hingga saat ini, terutama di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan transformasi digital. Di era digital membawa perubahan besar dalam proses pembelajaran, mulai dari penggunaan media pembelajaran daring, akses informasi yang tanpa batas, sehingga munculnya tentang baru terkait pembentukan karakter dan moral peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan pilar-pilar pendidikan yang kuat agar pendidik tetap mampu membentuk manusia yang cerdas, berkarakter, dan bertanggung jawab. Yang pertama, makna dan fungsi pilar dalam pendidikan. Secara umum, pilar diartikan sebagai tiang pengayaan atau dasar yang memperkuat berdirinya sebuah bangunan. Dalam konteks pendidikan, pilar dimaknai sebagai prinsip pendidikan. Pilar dimaknai sebagai prinsip dasar mulai nilai atau fondasi yang menjadi penopang berjalannya sistem pendidikan. Adapun fungsi utama dari pilar pendidikan adalah menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan proses belajar, membentuk arah dan tujuan yang ingin dicapai oleh pendidik, menjaga dan mengembangkan kualitas moral, intelektual, dan sosial peserta didik, membantu pendidikan menjadi pondasi dengan perkembangan aman tanpa meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan. 2. Prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, Ki Hajar Dewantara mewariskan filosofi pendidikan yang menjadi landasan utama yang dikenal dengan 3 semboyan. Yang pertama, Ingraso Sung Tulodo. Artinya, di depan seseorang pendidik harus mampu memberikan teladan dan contoh yang baik bagi peserta didiknya. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karso. Artinya, di tengah atau di antara peserta didik, pendidik harus mampu membangun semangat, kemauan, dan inisiatif belajar. Ketiga, Tut Wuri Handayani. Artinya, di belakang atau di luar kegiatan belajar, pendidik mampu memberikan dorongan, dukungan, atau motivasi
agar peserta didik terus berkembang. Yang ketiga, relevansi dan tentang penerapan di era digital. Saat ini peserta didik hidup di lingkungan yang sangat dekat dengan internet dan media sosial. Di sinilah peran pilar pendidikan menjadi sangat penting agar siswa tidak hanya cerdas dalam mengoperasikan teknologi, tetapi juga memiliki etika dan tanggung jawab dalam dunia digital. Relevansi pilar pendidikan berlandaskan nilai-nilai luhur, mengajarkan siswa untuk menggunakan internet secara aman dan bijak, terbiasa memeriksa kebenaran informasi agar tidak mudah terperdaya berita bohong atau hoax, menanamkan sikap sopan santun dan menghargai orang lain saat berkomunikasi di media sosial. Tentang penerapan, di sisi lain, penerapan pilar pendidikan di era digital menghadapi beberapa tantangan, antara lain: 1. Kurangnya pengawasan. Dalam pembelajaran daring, guru sulit memantau perilaku, kedisiplinan, dan keaktifan siswa secara langsung maupun menyeluruh. 2. Penyalahgunaan teknologi. Banyak peserta didik yang menggunakan akses internet untuk hal-hal yang negatif seperti bermain game secara berlebihan, menyebarkan informasi palsu, atau mengakses konten yang tidak sesuai dengan usia dan normanya. 4. Refleksi pilar pendidikan sebagai jawaban masalah pendidikan nasional. Pilar pendidikan warisan pemikiran Ki Hajar Dewantara terbukti masih sangat relevan dan menjadi jawaban atas berbagai persoalan pendidikan nasional saat ini di tengah kemajuan teknologi yang begitu cepat. Pendidikan tidak boleh hanya berfokus pada pencapaian kecerdasan akademik semata. Lebih dari itu, pendidikan harus mampu membentuk karakter yang kuat, moral yang leluhur, serta kemampuan berpikir kritis pada diri setiap peserta didik. Hal ini agar generasi muda Indonesia tidak hanya mahir menggunakan teknologi, tetapi juga menjadi manusia yang beradab, beretika, dan mampu membawa kemajuan dan bagi bangsanya. Kesimpulannya, pendidik di era digital menuntut adanya keseimbangan yang tepat antara penguasa teknologi dan pembentukan karakter. Disinilah nilai-nilai luhur pemikiran Ki Hajar Dewantara menjadi pondasi utama yang sangat penting bagi kita, guna menciptakan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berkarakter kuat, bermoral, dan bijak dalam memanfaatkan kemajuan teknologi. Baiklah, demikianlah penjelasan lengkap yang dapat saya sampaikan mengenai materi filsafat ilmu serta isu kontemporer dalam pendidikan nasional. Semoga apa yang telah dibahas dapat bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan kita bersama. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya untuk Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di lain waktu.